Tahun depan ada lagi 1 entah 2, stop lagi. Yang kedua digugat, belum rampung. Ketiga kita stop lagi, gugat lagi, nggak apa-apa. Diakui dunia internasional, dunia mulai ketar-ketir dengan kebijakan Jokowi di tahun 2023. Kepopuleran Jokowi tentu saja tidak hanya membawanya pada jabatan tertinggi di negara ini. Namanya di mata dunia bahkan telah dipandang sebagai sosok berpengaruh dan ikonik. Survei internasional bahkan menunjukkan bahwa popularitas Jokowi telah membumbung tinggi oleh momentum gebrakan pemerintahannya. Memulai karir sebagai seorang pengusaha mebel kecil-kecilan, Jokowi dan latar belakangnya telah menjadi kisah yang memotivasi banyak orang dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Seperti yang diyakini The Royal Islamic Strategic Study Center ketika merangkum daftar terbaru 500 muslim paling berpengaruh di dunia untuk tahun ini. Sebagai sosok presiden yang populer atas latar belakangnya tersebut, Jokowi disertakan pada urutan ke-13 daftar tersebut. Bahkan kepopuleran Jokowi membuat dirinya kemudian diduplikatkan menjadi sebuah patung lilin di Museum Madame Tussauds, Hong Kong. Jokowi menjadi orang Indonesia ketiga yang diwujudkan dalam bentuk patung lilin di Museum Madame Tussauds. Setelah Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, dan penyanyi kondang Anggun C. Sasmi. Alhamdulillah, itu saya kira sebuah penghargaan untuk kita semuanya ya. Kita semuanya sebagai negara dengan penduduk muslim besar di dunia, tapi saya tetap terus akan bekerja apa adanya seperti biasanya. Sederhana, merakyat, dan anti korupsi. Itulah yang membuat Jokowi dipilih sebagai tokoh yang patut diabadikan di museum itu. Meski perawakannya kerap dipandang media asing sebagai sosok sederhana dan ramah, berbagai kebijakan dan keputusan Jokowi untuk negaranya dinilai telah memperlihatkan sisi tegasnya di mata dunia. Bahkan Indonesia dikatakan sudah tidak lagi menjadi negara berkembang yang dapat dipandang sebelah mata oleh dunia. Kenapa ya Pak ini dibuat? Katanya karena banyak permintaan baik dari pengunjung langsung maupun juga dari survei-survei yang mereka lakukan. Masa jabatan sudah hampir usai. Jokowi mulai beri pesan untuk presiden selanjutnya untuk tidak takut dalam mengambil keputusan di dunia internasional. Menurut dia, kemitraan internasional itu harus setara dan tidak boleh ada pemaksaan. Jokowi mengatakan walaupun Indonesia sering ditekan negara lain, khususnya Uni Eropa, soal kebijakan hilirisasi tambang, tapi seorang pemimpin tidak boleh takut karena kekayaan alam adalah kedaulatan Indonesia. Happy to see that when we ask the question to all the people, who is the people you want to meet next time? And Mr. President Joko Widodo's name is coming up. It's ranking very high. And then we believe that Mr. Joko Widodo is a very unique leadership style president. Of course, we do a lot of survey and research to Mr. President, and we find Mr. President is a very humble people, and his leadership style is he care about the people, especially for all those poor people, and plus his concern the anti-corruption. Mantan wali kota Solo ini menambahkan Presiden ke-1, Soekarno, pernah menyampaikan menolak ketergantungan pada imperialisme. Maka atas dasar semangat itu, Indonesia perlu memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan dengan negara lain. Masyarakat, bangsa dan negara, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada tahun 2024 setelah menjabat sebagai presiden selama 2 periode atau 10 tahun sejak 2014. Selanjutnya akan digelar pemilu 2024 untuk pemilih presiden dan wakil presiden baru pengganti Jokowi dan Ma'ruf Amin. PDI Perjuangan telah menjadi partai yang matang karena telah melewati jalan panjang, pahit getir, jatuh bangun untuk mencapai sebuah partai yang besar seperti saat ini.
Terlebih lagi kebijakan Jokowi di tahun 2023 ini, di mana beliau mulai resmi melarang ekspor bauksit dimulai pada Juni 2023. Kebijakan pelarangan ekspor komoditas ini bukan yang pertama dilakukan oleh Jokowi, melainkan ada komoditas-komoditas lainnya. Deretan aksi pelarangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini tentunya memantik dunia. Dan hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu. Beberapa contoh sudah terlihat di mana Indonesia saat ini sedang bersengketa hukum dagang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan Uni Eropa karena larangan ekspor biji nikel. Karena tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan mentah itu tidak. Tahun depan ada lagi satu entah dua, stop lagi. Biji nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi. Larangan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Pada November 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body. Namun Indonesia telah resmi mengajukan banding atas putusan WTO tersebut. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita stop lagi, gugat lagi, nggak apa-apa. Jokowi menegaskan larangan ekspor biji nikel ditujukan semata-mata untuk mendapatkan nilai tambah melalui pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Terbukti pendapatan negara dari hilirisasi pada tahun 2021 tembus 30 miliar US dollar dari yang sebelumnya hanya 1,1 miliar US dollar di tahun 2019.